Terima kasih kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz dan kita masih akan berbincang bersama dengan Head of Technical Analyst Henan Putirai Sekuritas. Tapi kami tampilkan berikut adalah deretan rekomendasi saham pilihan yang sudah kami rangkum dalam grafis di antaranya pemirsa. Ada saham-saham sebagai berikut yaitu saham Cepin direkomendasikan buy on weakness dengan entry dan juga targetnya atau support resistannya pemirsa. Ada tertera di layar, nanti akan kita bahas. Java juga buy on weakness, Cimori atau CMRY buy on break, dan Ultra Jaya buy on break. Kita akan ulas satu persatu rekomendasi saham pilihan ini. Cepin terlebih dahulu Mas Eza. Poultry lagi oke. Untuk Cepin sama Java, memang memang karena dampaknya El Nino dan juga kenaikan harga komoditas agriculture, memang cost untuk livestock itu meningkat dan membuat valuasinya itu lebih rendah. Tapi kelihatannya itu memang ada beberapa memang ada resilience in demand untuk untuk komoditas agriculture seperti ayam, seperti livestock, commodities, dan juga livestock byproducts, yaitu susu juga. Nah, untuk Cepin, nya sendiri kelihatannya memang lagi ada tren naik. Ya, lagi ada tren Kenaikan ya, satu pekan naik 9% lebih. Iya, jadi memang kelihatannya itu ada resilience di dalam sentimen di dalam Cepinnya sendiri, secara harga, dan juga Java juga ada resilience antara demand untuk atau sentimen dalam sahamnya. Oke. 45425 gitu ya. Ada target Anda bilang di posisi untuk Cepin sendiri itu adalah di kisaran 57 sampai dengan 5750. Kalau itu berhasil 5825 sampai 5875. Jadi ada target-target terdekatnya gitu ya. Stop loss kalau turun di bawah 52, apalagi kalau di bawah 5175. Entry lah di kisaran 5375 sampai dengan 5400. Berarti ya itu tadi, buy on weakness turun sedikit lagi baru boleh masuk ya, karena sekarang di 5425. Rupiah apakah nggak akan terlalu berpengaruh? Karena kan harusnya poultry ini sensitif terhadap nilai tukar, mungkin bahan bakunya kebanyakan juga masih impor. Pelemahan rupiah. Untuk poultry, kelihatannya memang akan ada beberapa faktor yang berdampak. Tapi untuk akhir tahun ada seasonality yang bisa bisa di-offsetin dengan demand yang lebih tinggi di akhir tahun. Dan juga kalau liatin dari chartnya sendiri, Java sama Cepin memang seperti yang saya jelasin tadi, lumayan resilient dan dalam sideways trend. Jadi memang untuk agricultural stocks atau stock pick sendiri memang kelihatannya menjadi defensif aja, menjadi defensive industri atau defensive strategi terhadap ketidakpastian kemungkinan ada kenaikan Fed lagi satu kali lagi di akhir tahun. Ternyata bukan cuma Cepin ya, Java juga direkomendasikan buy on weakness. Agak kriterianya agak mirip-mirip gitu ya. 1, 2, oke, kita cek terlebih dahulu ya. Belinya di level berapa sebaiknya Mas Eza? Untuk Java, buy on weakness di dynamic support moving average 100, yaitu 1255 sampai 1265, sekitar segitu. Oke, 1200 1255 sampai 1265 ya? Ya. Level untuk belinya? Ya, level untuk belinya. Time frame-nya berapa lama sih untuk Cepin dan juga Java ini?
Sekitar 1 bulan. Oh, jangka Jadi pendek saja ya? iya. Ada target di level? Targetnya sekitar level 1410 sampai 1420. Oke, 1410 sampai dengan 1420. Tapi mungkin harus break dulu di target pertama level berapa? Kemungkinan harus break di 60? 1345. Oh, 1345 ya. Baru Ya, bisa ada peluang 1410 sampai dengan 1420. Oke, ya, kita itu cuma tinggalkan. itu sebagai konfirmasi untuk melanjut ke target price berikutnya ya, yang Oke. resistance major. Batasi kerugian atau stop loss di level? Sekitar di 1200 sampai 1190. Baik. CMR ya? Untuk CMRI itu seperti kayak Ultra Jaya. Jadi memang Cimori baru-baru ini lagi dalam downtrend, tapi di pekan ini baru stabilisasi dari support dalam support 300 890. Jadi sudah mulai stabil, downtrendnya udah mulai melemah dan kelihatannya akan di dalam sideways trend itu. Itu kenapa memang agricultural livestock related emiten itu memang sangat atraktif soalnya defensif, untuk strategi defensif di akhir tahun ini. Oke. Ya, untuk Cimorinya sendiri mungkin bisa buy on break di 4040 sampai 4060. Stop loss-nya itu di 3900 sampai 3870. Dan target price resistance atau target price pertama itu di 4340 sampai 4370. Nah, kalau udah breakout dari situ, ada potensi untuk melanjutkan ke resistance selanjutnya, yaitu di 4700 sampai 4730. Oke, keluar dari level downtrendnya saat ini cenderung sideways. Untuk itu lebih oke kalau berhasil break di atas posisi 4040 atau 4060 gitu ya. Karena akan Ya. masuk dalam mulai fase tren naik di level itu. Jadi daripada tertahan di level sideways, lebih baik tunggu dia confirm untuk melanjutkan kenaikan. Ada target di 4340 sampai 4370. Kalau itu tercapai bisa ke 47 sampai 4730. Batasi kerugian di 39 sampai 3870 ya. Ya. Baik, satu lagi tadi ada Ultra Jaya, ULTJ. Ya. Nah, Ultra Jaya baru mengalami bearish reversal dari resistance 2100. Dari peak itu, tapi baru-baru ini sudah rebound dari support 1620 dan kelihatannya akan melanjutkan uptrend itu meskipun Jumat kemarin terkoreksi dan bertahan di bawah moving average 25. Untuk bisa mengkonfirmasikan uptrend ini akan dilanjutkan atau tidak, kita harus sebagai precaution kita entry levelnya itu di 1710 sampai 1720. Untuk stop loss-nya itu di support 1635 sampai 1615. Dan target price atau resistance terdekat adalah di 1860 sampai 1870. Kalau itu tercapai, target berikutnya kita bisa berharap bisa ke 19. Iya, ke 1920 sampai 1935. Oke. Jadi ya. Baik, itu dia rekomendasi Anda mayoritas saham-saham yang Anda katakan defensif ya. Kenapa harus memilih yang defensif jelang akhir tahun? Nanti akan kita bahas, berikut juga update pembukaan perdagangan di sesi pertama hari ini. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz.
Terima kasih Anda kembali bersama kami dan masih akan berbincang bersama dengan Mas Eza Ridho Ibnu Tama, Head of Technical Analysis dan Putira Sekuritas. Mas Eza, IHSG dibuka di teritori positif pagi hari ini 0,14%, mengikuti beberapa bursa Asia yang juga masih buka gitu ya, karena beberapa ada libur nasional. 6951, sayangnya kalau mencermati net foreign asing ini sell selama minggu ya, 1 minggu terakhir itu 1,23 triliun rupiah di pasar reguler. Nah, kira-kira Anda melihat peluang dari IHSG ini akan seperti apa di kuartal 4? Kelihatannya untuk kuartal 4 ini akan melanjutkan sideways trend-nya. Jadi memang IHSG ada kesulitan untuk bertahan di atas psychological resistance-nya 7.000, dan ini karena tidak ada driving factor atau ada driving ada driving momentum untuk ada lebih banyak bullish sentiment dalam di akhir tahun ini, bahkan di dalam tahun ini juga. Kalau kita lihat dari historical framework, memang ini tren untuk setahun sebelum tahun pemilu. Jadi kalau liatin setelah 2000 kecuali 2003, setelah dalam era reformasi ini, setahun sebelum tahun politik, tahun pemilu, memang terkoreksi atau stabil, dan kelihatannya mungkin tahun ini akan lebih ke kestabilan sebelum Tahun politik. tahun politik, tahun pemilu. Soalnya Stabil maksudnya seperti apa, Mas Eza? Stabil maksudnya itu lebih Sideways. dekat 0%. Ya, 0%. Jadi opening sama closing dari awal tahun Oke. sampai akhir tahun nggak ada Nggak terlalu banyak ya, berubah, cenderung ya, ya stagnan gitu ya. ya, Untuk itu ya, Anda stagnan. melirik saham-saham yang lebih defensif tadi. Ya. Oke, sudah dibahas tadi rekomendasi saham pilihannya gitu ya. Saya kembali lagi ke deretan saham yang menjadi favorit investor asing selama sepekan terakhir kemarin. Tadi kita bahas secara rinci BBNI. Kemudian ada Bank Mandiri, tapi Anda lebih memilih yang posisi ketiga, INTP tadi. Kenapa? Iya, soalnya INTP volatilitas atau range upside-nya itu lebih atraktif dibandingkan BMRI. Soalnya BMRI meskipun INTP sama BMRI dalam sideways trend, BMI sideways trend-nya itu lebih tipis. Jadi meskipun beli di buy on weakness di supportnya, upside-nya itu tidak terlalu atraktif kalau dibandingkan kalau INTP buy on weakness di supportnya yang ada upside yang lebih Potensial ya? tebal. Ya. Oh, oke. Peluang cuannya masih lebih besar dibandingkan dengan BNI dan Bank Mandiri tadi yang kenaikannya mungkin sudah lebih besar gitu ya. Ya. Hari ini masih naik 1% di pembukaan perdagangan 10.050. Peluang untuk INTP secara teknikal seperti apa, Mas Eza? Kelihatannya INTP kita bisa buy. Soalnya Jumat kemarin juga membentuk lower shadow yang panjang. Ini menjadi indikator bahwa reboundnya dari support 9.775 di hari Rabu minggu kemarin lalu akan dilanjut. Akan berlanjut. Target terdekat di level berapa dan baik kira-kira enaknya di level berapa? Mungkin bisa buy di sekitar 10.150 sampai 10.175. Oke. Buy if break ya? Ya, buy on break. Baik. Ya. Kami update terlebih dahulu pemirsa pembukaan perdagangan, berikut data selengkapnya. Indeks harga saham gabungan tadi sudah kami sampaikan bergerak di teritori positif pemirsa ya, naik saat ini 0,07% di 6.946. Kemudian deretan saham yang menjadi top gainers yang kami capture beberapa waktu yang lalu dan tentunya masih terus berubah seperti data di layar. Ada saham-saham seperti Prim, Royal Prima, SMKM, JARR, Elite, DOOH ya, Era Media Sejahtera, Meta, GTBO, ACST, Cuan, dan SEMA.
Top losersnya ada TFAS, Widi, Idea, ISAP, MITI, Apex, RMKO. Ini adalah gainers dan juga losers based on value di menit-menit awal pembukaan pemirsa ya, dan tentunya masih akan terus berjalan dan mengalami perubahan. Oke, apa tips untuk pemirsa di rumah Mas Eza? Pada saat ini kemungkinan bisa mencermati ISG bisa interpretasi ISG sebagai dalam sideways trend, dan kemungkinan jangan terlalu nafsu untuk masuk, soalnya kelihatannya harus lebih defensif di akhir tahun ini. Berapa target IHSG akhir tahun? Mungkin 7.000 sampai Oh, oke. 7.200. 7.000 sampai dengan 7.200 saja gitu ya. Terima Ya. kasih banyak Mas Reza sharing informasinya di segmen Market Buzz. Semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk investor di rumah dalam berinvestasi. Sukses selalu untuk Mas Eza dan juga Enan Putirai. Sampai berjumpa kembali. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih.